wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah teman-teman semua, saya istilahkan teman-teman seperjuangan memenang Ramadan ya. Memenang Ramadan, insya Allah kita akan terus bersama-sama untuk saling menguatkan agar kita sampai kepada titik tujuan kita berhasil di Ramadan tahun ini. Amin ya. Subhanallah, alhamdulillah, saya pertama mengucapkan apresiasi, terima kasih yang banyak untuk panitia, jazakumullah khairan katsiran yang telah menyelenggarakan sanlat ini. Subhanallah ya. Saya sedikit ingin cerita tentang sanlat ini. Sanlat ini mungkin untuk di Cimahi yang pertama ya. Tahun 2019 saya mengadakan sanlat ya di Masjid Muhajirin Kebon Kopi ya. Itu pertama saya mengadakan ya. Terus sebelumnya juga saya mengadakan di Al-Murabi ya. Nah sekarang saya berusaha sekuat tenaga agar semua tempat, semua wilayah di Kota Bandung merasakan gitu ya apa yang menjadi kebahagiaan saya di Ramadan ini adalah kita ingin bersama-sama ya saling mengingatkan untuk menguatkan sukses ibadah Ramadan gitu ya, dengan kita membuat materi yang tematik yang lebih detail sehingga kerasa ibadah Ramadan itu kerasa banget gitu. Saya tidak ingin sendirian, saya ingin bersama-sama ya. Pertama karena apa? Ya, untuk meraih nikmat ini kita harus bareng-bareng. Karena kita ke surga nggak mau sendiri, betul tidak? Kita pengen sebanyak-banyaknya orang bareng dengan kita. Dan inilah sebuah komitmen saya dengan Abah. Kita bismillah yubah, kita bikin sanlat khusus muslimah Ramadan agar benar-benar dari hasil Ramadan ini lahirlah wanita-wanita solehah ya. Dia yang siap menjadi istri yang solehah karena takwanya di bulan Ramadan. Begitupun jadi ibu, jadi anak dengan semua peran besarnya dia kerjakan dengan karakter takwanya. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Jadi sanlat ini intinya adalah ya membangun karakter takwa ya. Nah, kalau judul sanlat ini adalah menempa jiwa menjadi takwa menuju husnul khatimah. Ini ya, menempa jiwa menjadi takwa menuju husnul khatimah. Subhanallah. Ini adalah salah satu goal kita ya, target terbesar kita di Ramadan ini, kita menjadi takwa. Tadi kata panitia Umi belum pada datang, nggak apa-apa ya. Karena teman-teman kita harus ingat ya, subhanallah, bahwa sekarang judulnya mau diulang, kira nggak ditulis ya. Ya, menempa jiwa menjadi takwa menuju husnul khatimah. Kebayang? Jalan alurnya kebayang? Ya, nanti kita bahas ya. Ya. Memang kita nanti akan banyak tulis ya. Kita akan banyak tulis ya, karena memang ini sanlat. Pertama saya ingin menyampaikan ya aturan kita sanlat agar hasilnya maksimal. Pertama ya kita hadir ya benar-benar menjaga adab majelis ilmu ini. Kita hadir menjaga adabnya ya. Karena apa? Sebelum kita mulai sambil menunggu yang lain, kita ini karena pembukaan ya. Pertama kita harus berniat bahwa di sini kita duduk mengikhlaskan diri untuk Allah. Ya, benar-benar karena Allah, karena ridho Allah, pengen menjadi hamba bertakwa, itu aja deh. Ya. Ikhlas karena apa? Punten teman-teman. Saat pengajian kita nggak kompak ikhlasnya, capek gitu. Ada yang ribut, ada yang main HP, ada yang ngobrol, dan gimana? Karena nggak kompak ikhlasnya. Kalau kita ikhlas bareng-bareng tuh asik gitu. Kerasa sebuah suasana taklim itu gitu, seperti itu. Kehusuannya, kenikmatannya, fokusnya. Maka saat pertama adalah kita ikhlaskan diri kita. Kita duduk di sini adalah karena Allah ya. Saya ikhlas, siap bicara, yang siap saya pertanggungjawabkan. Saya persiapkan semuanya ya.
saya Anda ikhlas dengan apa? Anda diam, Anda mendengarkan, insya Allah ini akan nyambung ya. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat khusyuk duduk di majelis ini ya. Jangan terlalu khusyuk jadi urutan ya. Nah itu bukan khusyuk kebablasan ya. Nah, siap. Yang kedua ini saya lupa belum menyampaikan ke Teh Mira ya. Ini SOP yang bisa saya SOP di setiap salat. Apabila Anda di sini kebanyakan adalah seorang istri, maka cara untuk bisa meraih sukses salat ini selain ikhlas adalah apa? Mendapat izin suami. Mendapat izin suami ya. Karena izin suami bagi saya sangat optimis gitu. Kita akan sukses pembelajaran ini karena apa? Karena suami sebagai penanggung jawab kita udah ridho gitu. Maka tidak ada halangan gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang bandel ya. Yang belum kita izin dulu di WA. Tapi lupa. Ya lupa. Ya, aku belum minta izin. Kerasa loh, kerasa banget. Karena maaf teman-teman, satu hal yang sering dilupakan, kewajiban yang besar dari seorang istri adalah minta izin. Karena izin suami menjadi izin Allah. Makanya saya suka khawatir kalau di pengajian muslimah tuh punten ya, banyaklah macam-macam lah. Khawatir karena memang ini satu, bab izin ini nggak diperhatikan. Sudah minta izin? Sudah diizinkan? Alhamdulillah ya. Untuk besok, kan besok kita 2 hari ini ya. Untuk besok, selain kita minta izin, kita minta didoakan. Ya, kita didoakan agar kita bisa mendapatkan semua ilmu kita bermanfaat dan bisa bermanfaat kita nanti di rumah kita. Minta didoakan ya. Kalau yang sering minta doa mah nggak susah. Tapi ini yang baru pertama kali mau minta doa bingung. Tegang. Oh, aku mau ngomong. Maaf teman-teman. Salah satu bagian keberkahan kita sebagai istri adalah bagaimana kita sangat dekat dengan suami. Dengan apa? Dengan hubungan-hubungan kepentingan-kepentingan. Ya, pakai punten barakallah. Teman-teman yang terbiasa minta doa didoain sama suaminya, tangannya disimpan di ubur-ubur ya, Nabi doain, itu keren banget, berkah, serius, sakinah mawaddah warahmah itu gak usah susah-susah, dengan yang sederhana itu dapat gitu. Cuma kadang-kadang kita ngerasa nggak perlu, apalagi punten yang sudah punya masalah dengan suaminya kalau termasuk kelas 100.000 kusut, ibu-ibu yang sudah hadir dengan saya pasti apa ya. Kalau suaminya kelas 100.000 yang kusut, kita doa gimana, dia juga kayak gitu. Ya kan, kalau mau doain istrinya gimana, nggak bisa gitu. Minta doa adalah kebaikan kita. Jadi mami, ya. Yang ketiga, minta dimaafkan. Siap dilakukan besok, jangan mau tugas ya. Yang namanya salat beda dengan taklim biasa. Saya kalau ini nggak usah pakai salat namanya. Tapi kalau yang namanya salat itu lebih kuat terhadap pembinaan. Kita benar-benar dikasih tahu, diarahkan, dipandu, ditemani dan dievaluasi gitu. Kalau ngaji biasa aja udah, saya materi ini hari ini cukup udah. Tapi kalau salat itu kita pengen gitu kan. Jadi saya seperti mentor nih gitu. Ya kan, kita coachnya nih gitu. Kita mau apa gitu kan, seperti itu. Ya kan, mau apa? Misalkan mau bikin cilok. Oke, cilok tahu terbuat dari apa? Misalkan aja. Contoh saya nanya. Tahu ini aci tahu bahannya? Tahu, oke. Tahu udah resepnya? Belum tahu nih resepnya yang kayak gini gitu. Tahu cara bikin ininya? Terus bikin cilok buat apa? Ya bikin tahu aja. Beda dengan bikin cilok buat apa? Buat usaha, mencari ini, oke, ya, gitu kan. Mau kemana aja jualannya, diarahkan. Itu namanya coach, namanya pendampingan, itu pesantren. Karena cuma 2 hari kilat. Tapi pesantren 2 hari ini diharapkan bisa terasa manfaatnya minimal setahun ini sampai Ramadan berikutnya. Amin. Kalau nggak sampai Ramadan berikutnya, maksimalnya itu menjadi bakal husnul khotimah kita. Ini targetnya. Jadi beda. Maka saya pandu semuanya. Dan peserta salat yang akan sukses
adalah yang bekerja sama, yang apa? Yang mengikuti aturan dan taat kepada anjuran-anjuran, saran-saran. Maka apa? Nanti hasil kerasa progresnya. Seperti contoh ya, kalau lagi sangat teteh nggak fokus, satu kehilangan momen materi. Yang kedua, sangat tidak menulis, teteh kehilangan momen mengingat. Apalagi yang tidak menulisnya menulis tugas, kita kehilangan momen perbaikan konten ini nggak dapat, ya berarti nggak berhasil dong. Tapi itu semua berpulang kepada diri kita sendiri. Tapi siap kerjasama ya, siap ya. Satu yang pertama saya anjurkan, besok minta izin, ditambah minta doa, minta maaf. Rasakan apa yang Anda rasakan di hati Anda saat Anda melakukan itu. Bukan Bumi yang merasakan, Bumi sering merasakan itu emang Bumi juga ya. Bumi tidak meminta, tidak menganjurkan orang berbuat baik, kecuali kita sendiri sudah merasakan manfaatnya. Kita apa enggak jari tangan suami kita? Udah berubah enggak? Udah mulai ada uratan, naronjo, betul tidak? Iya kan? Nah, inilah tangan yang selalu memegang kita, yang memeluk kita, yang selalu capek untuk kita. Maka saat kita ke sultanan, bukan sekadar sultanan, tapi ini bakti kita, terima kasih kita. Kalau yang nggak pernah salaman, nggak akan tahu tangan suaminya. Benar nggak? Ini akan tahu kerasnya. Kasar kalau kita gimana? Tapi aku udah pakai body lotion, hand kita terbukti. Betul tidak? Iya. Minta doa luar biasa, berkah buat kita. Minta dimaafkan, selamat loh kita. Serius teman-teman, serius teman-teman. Kalau kita ke pasar, minta maaf dulu sama suami. Di pasar ada apa-apa, kita selesai beres khotimah. Karena apa? Maaf dari suami adalah maaf yang paling besar dari manusia untuk kita. Maaf dari suami tanda ridho dia. Kata Rasulullah, siapa seorang wanita yang wafat diridhoi suaminya, baginya surga. Maka cara kita mencari ridho suami salah satunya adalah selalu minta maaf, karena kita nggak tahu umur tuh gimana. Benar nggak? Benar nggak? Setuju? Kalau setuju lakukan. Oke? Yang kedua, ya, diindikan, disarankan, ya, dianjurkan, ya, peserta salat datang dengan punya wudu. Kita punya wudu. Ini ada mencari ilmu tuh. Ini punya wudu tuh membuka hati ringan, bersih, kita suci. Dan selama orang punya wudu, dia akan didoakan malaikat. Dan mana? Coba rasakan. Suasana hati kita punya wudu dengan tidak punya wudu itu berbeda. Dan ini akan dirasakan oleh orang yang selalu punya wudu. Kalau yang biasa mah nggak akan ini. Karena apa, punya wudu bukan hanya untuk sholat, tapi kita menjaga ini. Maka kita diajarkan sama Allah, sama Rasulullah melalui kisah Bilal. Manusianya masih ada di bumi, tapi sandalnya sudah ada di surga. Kenapa? Ahli wudu. Bilal plus lagi, setiap wudu sholat, sebelum wudu, udah. Kalau kita boleh, kita sering lah. Kita wudu, misalkan sekarang sholat zuhur jam 12. Kita setengah 12 sudah ngambil wudu, udah sholat 2 rakaat, itu subuh wudu masuknya. Tunggu aja dengan tilawah Quran, akan terasa nikmat ini Ramadan. Akan terasa nikmat Ramadan. Yang pertama punya wudu, yang kedua, ya, besok sebelum kita mulai usahakan gitu, kita udah punya wudu, sholat dulu di masjid ini. Sholat dulu di masjid ini, welcoming. Tahu welcoming? Ya, tanda kita selamat datang. Ya, karena disunahkan. Ya, karena disunahkan, maka panitia besok diingatkan sama panitia, ya, maka bawa mukena, ya, nah, sholat 2 rakaat, minta ini kepada Allah, ya Rabb, saya masuk ke rumahmu, saya jadi tamumu. Ini kan tamu, kita kan rumah Allah ini, kita tamunya, betul tidak? Jadi kan saya tamu yang dimuliakan dengan kehadiran saya ini. Sesungguhnya saya ke rumahmu, datang ke rumahmu, tidak ada lain ingin mengharap rahmatmu melalui majelis ilmu yang saya akan ikuti. Ridhoi ya Allah, doa yang banyak. Kalau sambil maaf, ternyata teteh sholat belum selesai 2 rakaat, mau doa silakan. Siapa yang target doanya 8, selesaikan bisa di sini, bisa dibagikan. Jadi saya pengen kita memasuki salat ini dengan hati yang benar-benar fokus gitu, dikondisikan gitu.
Semua dikondisikan, tidak seadanya, seininya, tapi kita dikondisikan. Kalau udah selesai sholat, misalnya kita upacara mulai, saking ada yang memang mahal, kita harus sudah melihatkan. Saya lupa mengingatkan. Kita masuk masjid sekarang dia itikaf gitu. Itikaf itu bukan hanya 10 hari Ramadan, ya, walaupun beda niatnya, nilainya. Kalau itikaf 10 hari Ramadan itu kata para ulama ada yang berpendapat sunat muakkadah, sunat yang mendekat ke wajib bagi yang bisa. Tapi kalau itikaf kapanpun kita masuk masjid atau sunat biasa, bisa dipahami nggak ini? Kita hanya itikaf, ya Allah saya beritikaf di masjid ini, berarti kita termasuk yang sedang beramal soleh itikaf, bisa dipahami? Ya, itikaf itu kan rukunnya harus diniatkan. Ya, saya niat itikaf ya Allah, saya langsung sholat sambil menunggu ngaji Quran, sambil menunggu ngaji beres. Jadi kita akan tercounter dari omongan-omongan yang gak bermanfaat, bahkan omongan-omongan sikap-sikap kita yang akan menjadi penghalang nikmatnya kita bermajelis ini. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa dipahami? Ya, kita ini kan, saya berbuat gitu besok ya. Kita sholat dulu, ngaji Quran dulu, sehingga kita nggak banyak yang ngobrol dengan ini. Kita fokus dulu deh, gitu kan? Sebentar lah, nggak lama 2 jam paling juga. Tapi kita akan mendapat pahala itikaf. Karena maaf, kalau kita niat itikaf terus kita ngomongin orang, itu batal itikafnya. Harus direvisi lagi. Kita ngomongin orang ya batal itikafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita lihat film, lihat apa yang nggak benar-benar, itu batal. Karena itikaf itu dia berdiam mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang ketiga, kalau mau bersedekah sebelum masuk sedekah. Saya sekarang mau kepada ibu-ibu majelis taklim, gimana caranya bersedekah tidak mengganggu taklim. Ya, kasihan itu canceling lieur. Karena kalau yang hadir 70 orang, berarti 70 gerakan terjadi dan terasa sama pembicara. Saya pernah di mananya kemarin kagak mau konsentrasi, ya, karena semua orang bergerak. Apa ini gentongnya lucu lagi kan? Lebih baik adabnya, maaf, ya kita memang spesifikasi bahwa kita adalah itu sebelum ngaji, bukan sedang ngaji. Ya, sebelum ngaji itu lebih baiknya, ya, dan di depan aja sambil nanda tangan atau sambil apa, daftar isi atau mungkin tidak daftar, sediakan. Kalau mau infak terbaik, mangga sekarang. Karena itu adab-adab majelis ilmu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kita mau ngajar itu harus salat dulu kalau yang mau ngajar. Dalam keadaan punya wudu, luruskan niat karena Allah. Bismillah. Gitu. Yang mau diajar pun sama, ya kan? Kita sedekah dulu, ini dulu, sholat dulu, segala macam sehingga apa? Connect, terap. Bisa dipahami? Masih ada yang ditunggu? Jam 8:15 ya, nggak ada ya, siap. Karena kalau salat terlambat, saya aja yang nggak enak. Takut setengah-setengah, takut salah paham, gagal paham kan bingung. Betul tidak? Ya, dan memang penting sekali harus menjadi bagian dari adab kita. Usahakan bagian dari keikhlasan kita hadir di majelis ilmu adalah jangan telat. Usahakan. Kenapa? Kalau telat berarti kita kehilangan sebagian. Dan saya maaf suka mikir, sama-sama mikir, kenapa gitu. Orang kalau mau nonton film di bioskop itu nungguin sebelum pintu dibuka, bayar lagi. Kalau dia telat 10 menit atau 15 menit, masuk nggak? Enggak, nunggu jam yang berikutnya. Karena apa? Takut ketinggalan, nggak enak ceritanya, nggak ini. Tapi kenapa ngaji? Ngaji udah telat 34, udah telat setengah jam juga, tenang ya. Masuk aja gitu kan. Saya pernah loh, dan saya bingung, habis gimana udah niat. Begitu dia masuk, demikian ibu-ibu sekalian. Kasihan, ini kita belum menjadi culture di kita, belum menjadi kebiasaan, belum menjadi budaya bahwa ngaji itu sangat penting sehingga harus hadir dari 0 menit sampai selesai.
kecuali kalau memang nggak serius sih. Harus ada rasa kehilangan sedih, nggak mau ketinggalan materi. Harus ada begitu. Karena apa? Itu menggambarkan kesungguhan kita mencari ilmu. Baik, Bismillah. Hari ini kita akan membahas satu tema besar. Akan kita 2 hari, yaitu menempa jiwa menjadi takwa, ya, menuju husnul khotimah. Saya yakin semua kita ingin husnul khotimah, betul? Husnul baik, khotim akhir. Dan husnul khotimah adalah kondisi di saat seseorang wafat. Ya, suami wafat. Husnul khotimah adalah keadaan baik di saat wafat. Dan orang yang bisa meraih husnul khotimah berarti dia sukses mengakhiri dunia dengan baik dan memulai akhirat dengan baik. Bisa dipahami? Ya. Jadi husnul khotimah adalah sebuah kondisi di mana kesuksesan seseorang mengakhiri dunia dengan baik untuk memulai akhirat dengan baik. Kebayang nggak maksudnya? Kan kalau orang sudah husnul khotimah pasti surga. Pasti surga kalau orang udah husnul khotimah. Maka husnul khotimah harus menjadi bagian target kita terbesar. Dari cita-cita apapun di dunia kita itu harus ininya husnul khotimah. Bisa dipahami? Ya. Maka ya, untuk mencapai husnul khotimah ini adalah semua yang kita lakukan selama di dunia harus menuju ke sana. Artinya apa? Semua yang kita lakukan sepanjang di dunia itu harus kebaikan, harus baik. Kenapa? Kan husnul khotimah itu kan berakhir dengan baik. Saat kita sedang baik, berakhir itu kemenangan. Bisa dipahami nggak itu? Maka agar karena kita ingin berakhir baik, tidak ada pilihan kecuali berusaha sekuat tenaga untuk tetap baik, untuk terus baik. Mudah-mudahan pas baik, pas berakhir, itulah kesuksesan. Kenapa teman-teman? Kalau hari ini kita baik, kita jangan dulu bangga, jangan dulu tenang, karena kita belum berakhir. Bisa dipahami? Banyak orang yang pernah sangat baik tapi mati dalam keadaan buruk. Karena apa? Menjaga kebaikan iman takwa itu sulit. Bisa dipahami nggak semua? Hanya hidayah Allah yang bisa menguatkan. Bisa dipahami teman-teman? Oke, kita semua sepakat ingin husnul khotimah? Iya. Dengan cara apa? Semua cara. Bisa dipahami? Ya, semua cara. Dan semua cara itu terkumpul dengan kata takwa. Takwa adalah sebaik bekal husnul khotimah kita. Maka sekarang kita ya menyiapkan diri untuk takwa. Apa itu takwa? Nah, kita ngebahas dulu nih ya. Apa itu takwa? Takwa kalau kita lihat dari definisi umum ya, takwa adalah totalitas iman. Kenapa totalitas iman? Karena takwa terbukti dengan menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Itu takwa. Totalitas iman. Dan sebagian ulama karena totalitas iman, maka takwa disebut juga adalah taat tanpa tapi. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Nulis semua ini luar biasa nih ya, senang mengikat ilmu ya. Gimana Umi aplikasinya? Oke ya, karena takwa adalah menjalankan semua perintah Allah. Oke, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dikaitkan dengan tadi taat tanpa tapi, artinya adalah apa? Orang yang bertakwa tidak menjalankan perintah Allah yang satu, tapi belum yang lain. Karena ada tapinya berarti, seperti enggak? Ya, taat di yang satu.
perintah yang dikerjakan, tapi ada perintah yang tidak disukai. Itu belum takwa, karena kita masih milih-milih berarti. Bisa dipahami? Contoh, diperintah nih, apa itu perintah? Diperintah dicontoh, ya. Dia rajin sholatnya, tapi belum mau belajar Quran. Belajar Quran kan perintah, sholat kan perintah, ya kan? Tapi masih ada tapi. Inilah kita sedang menuju takwa. Sudah paham ya? Karena takwa itu kan kesempurnaan. Sementara untuk sempurna itu perlu proses. Betul tidak? Iya. Sekarang kira-kira diri kita masih ada tapinya di mana? Yuk tanya diri kita. Ada orang yang begini, dia rajin sedekahnya, ya, rajin sedekahnya, ya. Tapi yang sama-sama perintah nih apa? Tapi apa? Perintah sedekah itu disembunyikan, jangan dibilang-bilang. Berarti apa? Beria, belum takwa. Dia di jilbabnya rapi sekali di jilbabnya, tapi sholatnya masih ditunda-tunda. Nah, masih ada tapinya. Oke? Berarti apa? Taat tanpa tapi di sini bisa jadi berada di dalam sama-sama ketaatan, ya. Taat yang satu tapi belum taat yang lain, atau tapi di sini adalah menjalankan perintah Allah taat tapi juga melanggar larangan Allah, masih ada tapinya. Sudah paham? Kan takwa itu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan. Ini mah larangan dia lakukan, perintah dilakukan, nggak jelas. Bagus bacaan Quran yang makhrajulnya fasih, tapi gibahnya juga fasih. Rajin ngajinya, tapi rajin juga nyakitin orangnya. Baik ke orang lain, tapi nggak baik ke ibunya. Maka di sini untuk mengarah ke takwa, maka jiwa kita harus ditempa. Harus ditempatnya diproses. Gimana nih caranya biar nggak ada takinya, agar kita termasuk menjadi takwa? Maka saya pertama mengajak kepada teman-teman semua, adakah taki dalam diri kita dalam ketaatan? Ada atau banyak? Ya. Adakah tapi dalam melaksanakan menjauhi larangan? Masih banyak kita. Benar nggak? Ya. Karena fokus kita dua, taat perintah, menjalankan perintah karena taat, menjauhi larangan karena takut, kan gitu. Kita mah nggak jelas, kadang-kadang takut, kadang-kadang ya nggak takut, kan kita begitu. Yuk kita tanya diri kita, kira-kira larangan apa yang masih sering kita lakukan, padahal kita tahu. Maaf teman-teman semua, ya, ini bisa kita lihat, ya. Bantu dibuka alamat itunya. Untuk mungkin kita satu saya boleh. Ada di evaluasi, bacaannya evaluasi. Ya. Nah itu. Nggak apa-apa saya, nggak apa-apa ibu. Nggak apa-apa. Lebih? Oh lebih. Oh bukan. Nggak udah saya. Udah. Ya. Di halaman berapa yang kadang-kadang sering halaman terakhir, ya. Halaman terakhir, mulai dari sini nih kita, ya. Lembar evaluasi, ya. Kita lihat di sini, ya. Ada perintah Allah, ada larangan Allah. Ini hanya 5 itu hanya contoh aja, karena larangan perintah Allah banyak, perintah larangan Allah juga banyak. Tapi ini untuk menjadi bahan muhasabah kita. Seberapa besar kita mau menempa diri kita menjadi takwa, ya, di lembaran ini, nanti di rumah, tidak diisi di sini. Nanti di rumah di lembaran tersendiri, karena ini hanya 5 kan contoh.
ya. Kira-kira kita isi nanti ya. Perintah apa dari Allah yang sudah selalu kita kerjakan? Kalau selalu berarti ada konsistensi, istiqomah, berarti ini adalah sebuah yang harus dijaga. Selalu sholat wajib pastilah, kelas ini mah selalu. Betul? Ya, selalu. Apa amal yang sudah dilakukan dengan kategori selalu? Dan saya kasih batasan ya. Sebuah amal yang dikerjakan selalu bila kategori minimal sudah dikerjakan lebih dari 6 bulan lamanya. Kalau udah lebih 6 bulan berarti masuk selalu. Bisa dibanding nggak? Ya, karena berarti 6 bulan itu kita baru hijrah dengan satu konsistensi. Bisa dibanding? Amal apa saja yang sudah dilakukan selalu. Kalau teman-teman sudah selalu sholat malam, tulis di situ sholat malam. Selalu Senin Kamis tulis. Tapi saya tidak hanya ingin hablum minallah yang kita tulis, tapi semua perintah Allah juga ada di hablum minannas. Bisa dipahami? Memuliakan ibu sudah selalu, taat sama suami sudah selalu, memberi hak anak sudah selalu. Soalnya saya sengaja ke sana karena ibu-ibu kebanyakan mikirnya gini, sedekah, puasa, zikir, Quran. Iya, itu harus jadi ini, tapi bukan hanya itu. Bisa dipahami? Karena saya nggak mau ada orang yang merasa ibadah harus diperhatikan tuh hablum minallah, sholat saja, tapi sikap ke orang tua nggak diperhatikan, nggak bisa. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Kenapa saya contohnya sholat? Saya nggak mau ada seorang ahli sholat tapi jadi ahli neraka karena sholatnya nggak diterima karena sikap ke ibunya, ke bapaknya. Kan ada hadisnya. Salah satu golongan yang tidak diterima sholatnya adalah anak yang menyakiti durhaka kepada ibu bapaknya. Berarti apa? Perintah ini dua-duanya sangat penting. Bisa dipahami nggak? Gitu. Nah, serius begini? Ingat ke ibu kita ya. Ingat ke ibu kita ya. Doakan. Allahumma firman walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada bukti cinta yang paling dalam kecuali melebihi doa. Tapi jangan doa aja. Ibu aku mah terangin gua dan udah doa banyak. Ibu aku enggak. Orang yang selalu melihat peluang amal soleh itu banyak, tidak cukup dengan satu peluang. Bisa dipahami? Selalu apa yang selalu? Yang kedua sering. Kenapa Umi apa bedanya selalu dan sering? Ini rada susah dibedakan. Sering iya, tapi nggak selalu. Sering sih saya pergi ke mana berapa kali sekali ya, setahun sekali lah sering. Wah, pokoknya ya sering lah gitu. Maka kalau teteh termasuk yang bingung untuk isi sering, jangan diisi aja. Karena kadang-kadang jadi bingung sering itu sering dengan selalu tuh. Tapi saya pikirnya formatnya ada yang sering karena saya paham siapa saya, apa yang saya kerjakan sering yang belum selalu. Kenapa? Karena format ini penting. Nanti kita lihat. Yang ketiga, kadang-kadang perintah apa yang sudah dilakukan tapi kadang-kadang, dan hampir semua kelas salat itu banyaknya di kadang-kadang. Kita teh makom kadang-kadang. Ya, sedekah kadang-kadang sih. Kalau ada, ya kalau ada ya gimana? Jadi kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Kita mah gitu. Apa yang masih kadang-kadang? Ayo tulis nanti ya. Yang selanjutnya adalah yang tidak pernah. Ini format ini saya sampaikan ya. Kenapa? Target kita di perintah ini gimana caranya? Saat Ramadan ini kita menulis perintah berapa banyak di selalu, berapa banyak di kadang-kadang misalkan, berapa banyak di tidak pernah. Tugas kita menggeser formatnya nanti. Dipahami? Yang tahun ini kadang-kadang kita setelah Ramadan ini, di Ramadan ini akan kita lakukan selalu, maka sepanjang hidup akan jadi selalu. Bisa dipahami? Jangan futur. Kalau futur terbalik, yang tadinya selalu jadi kadang-kadang, berarti futur. Kita jangan, ya kan? Karena maaf, kita itu harus selalu berusaha berubah menjadi terus baik. Seperti, ya? Tidak pernah. Kalau ada teman-teman yang masih mengisi ada amal yang diperintahkan Allah tapi tidak pernah,
Berarti apa? Ini PR besar. Kenapa? Kalau tidak pernah ini karena tidak mampu, is okay, jangan takut, karena Allah tidak pernah menuntut yang tidak mampu. Tapi kalau tidak pernah ini karena tidak mau, masalah ini hambatan menuju husnul khotimah. Bisa dipahami? Kalau ada yang nggak ngerti, nanya, karena ini penting. Ini entry point kelas kita ini. Ya. Yang kedua, larangan Allah. Nih di sini ada di bawah larangan Allah. Berarti larangan Allah itu setiap apa? Setiap apa yang Allah larang, ya, yang larangan yang keras itu diharapkan. Tapi larangan yang dianjurkan itu adalah makruh. Bisa dipahami? Bisa dipahami kan? Ya. Kalau larangan yang jelas dosanya kan itu dosa. Tapi yang makruh itu sebaiknya tidak, karena menghindari dosa. Di sini saya menginginkan larangan yang lebih dominan adalah larangan yang dosa. Bisa dipahami? Dosa apa yang selalu kita kerjakan? Larangan Allah yang selalu kita kerjakan. Astagfirullah. Punya kan? Selalu kita ngerjain itu. Dulu nih atau sampai sekarang? Kenapa? Itu yang sempat dulu atau sampai sekarang? Sekarang. Kalau dulu sudah jangan, ya. Yang sekarang. Kita selalu ngerjain apa? Contoh gitu ya, yang riba itu berarti selalu riba ya. Kalau kita pinjem ya pakai riba 6 tahun, berarti 6 tahun itu selalu riba. Oke, bisa dipahami? Yang membuka aurat berarti selalu itu membuka aurat, nanti bismillah bidari. Atau apa yang selalu, silakan. Kita tidak tahu, tapi ini buat kita. Ya. Gibah, bohong, apa udah kategori selalu? Itu aku umi habis selalu kita aku kadang-kadang. Nah, kadang-kadang. Ya. Menunda-nunda sholat, larangan kan? Kita selalu menunda-nunda sholat nggak? Kalau teteh misalkan maaf kerja misalkan, ya kan? Kerja istirahatnya ya jam 12 gitu, tapi tadi cuma 8 heula, udah 8 ngobrol heula, jadi sholat duhur teh selalu aja setengah 2, itu udah kategori selalu berarti. Ya, kalau setiap suami maaf ya, suami mau goes gitu, mau sepeda pasti pas saya, karena selalu berarti arah sama suami karena rutin berkala gitu. Kalau dia mau gitu pasti terjadi. Sebelumnya, ya. Kalau ada selalu tulis loh. Nah, di kadang-kadang, nah ini kelas kita kadang-kadang, iya. Saya masih kadang-kadang bohong, Umi. Saya masih kadang-kadang marah. Saya masih kadang-kadang pelit. Saya masih kadang-kadang suka ngebentak ibu. Saya masih kadang-kadang tidak ingat ke orang tua. Saya masih kadang-kadang bantah ke suami. Saya masih kadang-kadang malas melayani suami, apalagi kalau suami lagi nikah sebelen, kan gitu ya. Saya kadang-kadang masih suka lost control, Umi. Saya kadang-kadang masih suka pengen dipuji orang, masih panasan sama orang. Saya pengen suka banget apa yang dimiliki orang, pengen saya miliki. Itu sifat saya. Apakah itu perintah? Larangan itu nggak boleh. Saya masih kadang-kadang dengki, Umi. Saya kadang-kadang masih hasad, masih ria, masih apa? Berarti ada di kadang-kadang. Dan kalau di sini ada tidak pernah, ya berarti Bismillah menuju husnul khotimah sudah luar biasa. Jadi ini terbalik dengan larangan ini, dengan perintah terbalik. Bisa dipahami nggak? Kalau perintah usahakan semua pindah ke selalu, minimal kalau yang tidak pernah itu ke kadang-kadang. Bisa dipahami? Ya, tapi kalau larangan harus pindah semua ke tidak pernah, tinggalkan gitu, ya kan? Kalau sekarang di selalu minimal pindah ke kadang-kadang, tapi jangan bisa hormati. Kalau hormati gimana? Berarti husnul khotimah kita punya hambatan besar. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa dipahami? Bisa ditulisnya? Oke, ya. Tulis bukan hanya 5, tapi yang kita ingat. Mohon maaf. Nanti besok kita kerasa, yang menulis akan kerasa. Nanti kita besok bahas. Kenapa kita harus menulis?
Karena ini menjadi bagian dari muhasabah diri. Bicaralah dengan diri Anda, self. Bicaralah dengan diri Anda. Apakah saya masih gini? Kenapa saya masih gini? Ya kenapa kok larangan? Dan ini mohon maaf, ini hanya untuk kita sendiri, tidak untuk orang lain. Maka hanya kita dan Allah yang mengerjakan. Satu syaratnya dari sebuah kebaikan itu adalah jujur dengan diri sendiri. Jujur. Jangan coba-coba. Di mata Allah perintah itu kita masih lihat kadang-kadang, tapi kita tulis di selalu. Hati kita sudah ngomong, ya kan? Tahajud selalu, kamu selalu di mana? Kadang-kadang, selalu Pak. Kadang-kadang, tulis aja di selalu. Kita nggak jujur dengan diri kita nggak akan pernah bisa. Bisa dipahami? Oke? Apalagi di larangan, di dosa. Karena mohon maaf teman-teman, rata-rata mengakui dosa itu sulit. Karena setan akan selalu membuat menganggap benar perbuatan dosa. Itu kan bagian kata Al-Quran. Setan itu akan menggoda kita menganggap benar perbuatan dosa. Maka saat kita ngaku dosa itu paling sulit. Paling sulit. Kenapa? Karena ada ini, misalkan gini, pemarah kadang-kadang tapi dalam saya marahnya ada suami saya suka mancing aja. Jadi bukan dosa saya marah teh. Kenapa? Selalu ada menyalahkan orang. Maka hambatan terbesar mau salat, mau apa, mau ustadznya paling keren, mau muhasabah, bahkan punten, mau umroh, mau haji juga, kita nggak akan pernah bisa berubah dengan itu semua kalau kita punya penyakit dua perubahan itu. Apa? Selalu mengandalkan orang lain untuk menjadi kita baik dan selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan. Nggak akan benar kalau kayak gitu. Jadi itu maksud Umi, nggak akan berubah kita gitu. Jangankan dengan syarat inilah 2 hari, haji aja, umroh aja nggak akan berubah kita. Hijrah lebih baik kalau kita udah penyakit. Selalu apa? Mengandalkan orang lain untuk kebaikan kita gitu. Dan selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan kita. Ya udah nggak ada salah. Saya kan punya pikiran begini. Dan bibi dulu itu saya mah soleh dah. Sebelum nikah saya mah rajin ibadah tahajud. Cuma semenjak menikah saya kebawa sama suami. Suami saya malas, saya juga malas. Itu berarti apa? Anda mengandalkan soleh Anda oleh suami. Tapi makanya bikin dong Umi soleh kayak orang lain. Suami itu ngajarin gimana. Hari Abi mah ke Umi. Makanya Umi mah pantas itu soleh oke, dah Abi aja tuh soleh. Begitu? Nggak bisa. Soleh dan salah kita ditentukan oleh diri kita sendiri, dan itulah kejujuran. Kalau memang ada faktor sebab dia, itu mah jangan ada di pikiran dia. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami kan teman-teman? Ya, maka satu silakan diisi ini, ya, diisi ini besok kita akan bahas. Ya, yang kedua hati-hati. Setan akan hawa nafsu kita, bukan setan sekarang, karena setan nggak ada. Hawa nafsu kita hati-hati akan memberikan penyakit bangga pada diri saat kita sudah merasa banyak perintah yang dilakukan. Saat kita merasa banyak dosa yang sudah ditinggalkan, maka kita akan merasa, saya soleh ya. Saya udah baik ya. Dengan lihat format begini aja, ternyata amalan soleh perintah banyaknya sudah diselamu. Larangan sudah banyak yang tidak pernah. Walaupun alhamdulillah, tapi ada hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Sebaik apapun kita detik ini, jangan dulu tenang. Karena baik kita ditentukan saat wafat. Karena begitu banyak orang sudah berubah. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Kenapa kita menulis ini? Karena dengan takwa itulah, dengan melatih kita untuk berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah, menjauhi larangan, kita sedang menempa diri kita menuju takwa. Dan Ramadan hari ini, ya, Ramadan hari ini punten kukibat. Ramadan hari ini adalah momen kita sedang bertarung dengan jiwa kita. Kita mau baik, mau berubah apa, itu tergantung
tergantung kita sekarang. Kenapa? Saya selalu mengatakan, karena sekarang di Ramadan ini nggak ada faktor setan yang membuat kita buruk, karena setan sedang dibelenggu. Kalau sekarang kita buruk, ya karena memang kita mengikuti keinginan buruk hawa nafsu kita, itu aja intinya. Maka kenapa takwa ini harus kita tempat jiwa kita menuju takwa? Karena untuk menuju takwa harus ada pertarungan bagaimana kita bisa dibagi ya teman-teman, berusaha melawan hawa nafsu kita agar satu lagi agar bisa mengikuti perintah Allah yang kita sudah tahu itu perintah, dan kita bisa menjauhi larangan Allah, dan itu adalah larangan, dan itu termasuk dari perjuangan kita dengan kualitas puasa kita. Menahan hawa nafsu adalah menjadi bagian tugas dari puasa kita. Maaf teman-teman, punten. Kenapa ada orang yang tidak menjalankan perintah? Karena mengikuti hawa nafsu. Betul? Kenapa ada orang yang tahu, mohon maaf, ini teh kebaikan, tahajud itu penting, ngaji Quran tuh ini, tahu memuliakan orang tuh tahu, tapi kenapa nggak dikerjakan? Karena mengikuti hawa nafsunya. Tahu ini dosa, tahu ini salah, tahu ini jelek, tapi dikerjakan karena apa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Maka sekarang tergantung diri kita sendiri, dan momentum Ramadan adalah momentum kita memacu diri untuk bisa menahan hawa nafsu itu. Kenapa? Karena Ramadan ini sedang diperintahkan. Jadi teman-teman, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada kita, diwajibkan puasa, ujungnya agar kalian menjadi takwa. Ini penting nih. Bicara husnul khotimah nggak bisa kecuali bicara takwa, dan bicara takwa kita nggak bisa lepas dari bicara puasa kita. Karena apa? Karena takwa bisa dicapai oleh orang-orang yang bisa menundukkan keburukannya, dirinya, keburukan dirinya. Fa'amalaha fujuraha wa taqwaha. Dua Allah ini kan. Kefujuran, keburukan, dan ketakwaan. Berarti artinya apa? Kalau keburukan ini bisa kita tahan, bisa kita hilangkan, maka yang muncul takwa. Sedang. Tapi kalau takwa ini tidak muncul, berarti apa? Keburukan yang muncul. Sedang. Dan maka takwa ini hari ini ditempa dengan puasa kita. Maka ini sudah hari ke-14 Ramadan. Kita berarti sudah 14 hari puasa. Kira-kira apa yang sudah berubah dari puasa kita? Kalau nilai puasa kita benar, pasti sudah menghasilkan perubahan. Jangankan puasa 14 hari, puasa 5 hari, 10 hari juga sudah harus ada berubah. Kenapa? Kalau memang benar puasanya benar. Sedangkan maka Umi selalu menyampaikan, kalau teman-teman yang ngikutin Umi, Cimahi pasti udah dapat materi ini, pengantar. Ya, alhamdulillah Umi di booking sama Cimahi Ramadan ini. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 26 itu mayoritas 80% di daerah Cimahi. Mata Gunung Batu, Raja Bali itu terus hatam di dia. Allah Akbar, alhamdulillah ya. Hari ini nanti ada di pelebaran, nanti kita bahas target Ramadan kita seperti apa. Nanti kita bahas. Tapi Umi ingin bertanya sama teman-teman semua, apa yang sudah berubah dari kita dengan 15 hari puasa? Apa yang sudah berubah dari kita dengan 15 hari puasa? Kalau kita sudah berubah menuju lebih baik, contoh, ya Umi, saya alhamdulillah bisa menahan marah. Saya sudah tidak bergibah lagi. Di hari keberapa saya jebol, tapi di hari berikutnya alhamdulillah saya udah bisa. Umi, alhamdulillah Ramadan saya lebih tenang. Dengan Ramadan saya berubah lebih sederhana. Dengan Ramadan saya lebih kalem. Berarti apa? Puasa Anda berfungsi dengan benar. Terima kasih. Kenapa? Sekarang saya mengutip kepada satu ini. Puasa kita bisa menentukan kualitas Ramadan kita. Kalau puasa kita baik, maka Ramadan kita otomatis baik. Jadi Mami, karena para ulama menyebutkan
Di bulan Ramadan itu dua yang diinginkan, puasa dan Al-Quran. Maka, mohon maaf, kita inginkan. Yang perlu kita utamakan fokus di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita berusaha puasa kita adalah puasa yang sesuai maunya Allah. Bisa dipahami? Karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang istimewa kata Rasulullah. Semua amal yang baku itu untuk mereka, kecuali puasa itu untuk Allah. Hanya puasa loh. Kalau semua amal ibadah itu kan semua. Ini kecuali gitu. Puasa itu untuk aku kata Allah, maka sesuka-suka aku memberikan balasannya. Para ulama menyebutkan puasa pahalanya tanpa batas. Karena sesuka-suka Allah kita nggak pernah tahu. Maka apa? Puasa ini adalah persembahan terhebat dari seorang hamba kepada Allah Tuhannya. Nah, kita harus tahu makna puasa itu apa sampai Allah berkepentingan dengan puasa kita, kan gitu. Bahkan kata para ulama, kalau orang sudah puasanya benar akan benar sholatnya, akan benar sedekahnya, akan benar muamalahnya, akan benar semuanya. Karena puasa ini menjadi entry point dari sebuah, mohon maaf, dari sebuah kesungguhan seorang hamba yang diterima oleh Tuhannya. Lalu apa sih atur puasa itu sampai seperti itu, sampai Allah mengatakan ini untuk aku? Apa itu puasa itu? Totalitas kita mau menahan hawa nafsu kita untuk Allah. Maka puasa itu kan disebut menahan. Apa yang ditahan? Hawa nafsu. Hawa nafsu, mohon maaf, bisa menjadi berhala saingan Allah saat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita daripada perintah dan larangan Allah. Sebab enggak? Maka orang yang sudah menundukkan hawa nafsunya untuk Allah dengan puasa, maka dia sudah sebenar-benarnya menjadi seorang hamba. Kenapa? Karena dia sudah mau taat total kepada Allah. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat, dengan menundukkan semua hawa nafsunya untuk Allah Tuhannya. Nah kata Allah, ini untukku. Ini rada-rada ilmiah dikit soalnya ininya. Artinya ada apa teman-teman semua? Saat kita sudah menundukkan diri kita, hawa nafsu kita untuk Allah, seakan-akan kita mengatakan, aku nggak punya hak. Bisa dipahami nggak? Kalau itu tidak sesuai dengan ini Allah, aku mah pengen maunya Allah aja, aku mah pengen ngikutin Allah aja. Bisa dipahami nggak? Itulah ketaatan. Maka kita lihat puasa itu apa? Puasa menahan hawa nafsu. Maaf teman-teman, ingin menyampaikan ya. Kalau ingat puasa berarti menahan. Apa yang ditahan? Hawa nafsu. Hawa nafsu yang mana? Semuanya. Maka kita harus kenal semua hawa nafsu kita. Harus kenal semua hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu yang Allah halalkan mana? Di luar Ramadan, sedang puasa mah Allah minta tahan untukku di Ramadan. Jadi hawa nafsu makan kan halal, ya kan? Tapi Allah memuji kita. Ramadan ini nggak boleh di siang hari. Mau? Kata Allah gitu. Hubungan suami istri kan halal, betul tidak? Halal, bahkan berpahala di lain waktu dilakukan siang hari atau gimana. Tapi Ramadan aku meminta, aku ngetes. Kamu benar mau jadi hambaku? Tahan hawa nafsu itu di siang hari untukku. Maka di sini kita penting mengerti arti utama sebuah puasa, agar puasa kita benar-benar puasa yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki dipahami oleh kita. Maka diterangkanlah oleh Rasulullah dalam beberapa keterangan. Satu yang mengagetkan kita dan itu yang membuat warning buat kita, ternyata kata Rasulullah, kebanyakan orang berpuasa tidak diterima puasanya. Ini yang membuat kita terkejut. Ya, kebanyakan orang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya apa-apa. Kata para ulama, kalau pahala itu dari Allah, tapi kemudian seorang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya, berarti Allah nggak suka, berarti nggak nerima. Bisa dipahami? Kebanyakan orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Apa-apa di sini pahalanya, kebaikannya, keutamaannya.
kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena puasa memang menahan makan dan minum, bukan hanya itu, gitu maksudnya. Jadi Mami, berarti apa? Target kita Ramadan ini jangan sampai puasa kita termasuk puasa yang tidak diterima. Jangan sampai kita berpuasa, laparnya iya, hausnya iya, tapi pahalanya nggak ada. Maka perhatikan puasa apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi Mami, jelaskan lagi oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita punya Rasulullah. Alhamdulillah kita punya pengajian, kita jadi tahu, betul tidak? Ya, subhanallah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, Allah tidak membutuhkan puasa manusia yang dengan dia berpuasa masih berdusta dan masih berbuat maksiat. Dusta di sini adalah pokok puasa. Dusta itu di sini apa? Bisa dusta kata-kata ngomong, tapi dusta bohongan puasanya, bisa dibandingkan. Siapa yang bohongan puasanya, dia tidak menahan hawa nafsunya. Maka kata Rasul, Allah tidak butuh puasa manusia yang berdusta dan masih berbuat maksiat. Karena apa? Bohong puasanya. Kalau dengan puasa tapi nggak ada ditahan, marah-marah, ngomongin orang, nggak berubah dia, nggak berubah. Nipu masih nipu, bohong-bohong, sombong-sombong, padahal lagi puasa. Katakan puasanya yang mana ya? Gitu lah katanya. Astagfirullahaladzim. Maka apabila kita berpuasa dengan tidak meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka termasuk puasa kita puasa bohong. Karena itu mengikuti hawa nafsu. Kira-kira sampai 14 hari ini puasa kita kelas mana nih? Mudah-mudahan kita di sini sudah bisa merasakan nikmatnya puasa itu ada di nikmatnya menahan. Ibu-ibu di hari keberapa? Iya Umi, bener. Puasa itu sebenarnya jadi serius ya kalau tahu ilmunya mah. Mau ngomong gini ingat puasa. Mau berbuat gini puasa. Saya lagi menahan. Kalau saya melakukan semuanya apa yang ditahan? Jadi puasa saya bohong dong. Mau marah, Umi, ya Allah, ini peserta sangat saya di Al-Qurabi yang pertama, ya, karena itu udah ketiga, materinya udah 3 tahap. Jadi tahun ini kita sedang belajar tentang takwa adalah karakter kita. Nah, aplikasi puasa itu adalah bagaimana tidak ada marah di rumah kita. Nah, jadi udah 5 itu bagi Ali Imran 134. Nanti insya Allah 2024 kita temanya di situ, ya, insya Allah. Saya katakan ya, jangan ada marah di rumah kita. Dan marah, saya kepada ibu-ibu semua, marah harus menjadi bagian yang paling harus ditahan. Karena ternyata rata-rata di antara kita, nggak tahu di sini, rata-rata di antara kita yang paling berat di puasa adalah menahan marah. Bener nggak, sama nggak? Karena hampir semua majelis taklim saya tanya di hari keberapa, puasa apa yang paling berat, menahan apa? Marah, Umi. Tapi maaf, kalau kita dari hari ke-1 sampai hari ke-14 ini pernah ada pengalaman menahan, itu berarti apa? Kita benar-benar puasa kita ingin benar. Bisa dibagikan? Kita habis-habisan nahan gitu. Siapa yang pengen candil nggak beli candil? Siapa yang pengen bikin kolak nggak bikin kolak? Karena sudah ada makanan yang ada. Nahan, apa? Nilai puasa kita terletak bagaimana kita bisa menahan. Saya ulang lagi ya, materi ini ya. Maka puasa kita kewajiban besar adalah menahan puasa di 3 lokasi, di 3 tempat. Ini tempat hawa nafsu kita semua. Pertama adalah perut, singkat aja ya. Mau saya tulis lah, ya. Nanti direkam lah, ya. Nanti tugas-tugas aja. Soalnya jadi saya kagok soalnya, ya. Saya biasa perut gitu ya. Mau saya tulis nanti ya. Mau ditanya kok ya, ya. Ini profesor kayaknya umroh ya, sampai habis ya seperti ini ya, alhamdulillah siap. Ya, puasa kita yang paling ini kita perhatikan, walaupun paling rendah, tapi ini adalah syarat awal kita. Jadi kami, kita jangan
perut, menahan hawa nafsu yang ada di perut. Jangan sampai hawa nafsu kita hanya mementingkan sebatas perut. Hari ini kan urusan perut menjadi banyak dosa, betul tidak? Banyak orang menghalalkan rizkinya, mencari nafkah hanya karena urusan perut ini. Nah, di puasa ini gitu. Di puasa ini yang harus kita jaga dari nilai puasa perut kita adalah dua. Tidak makan dan minum di siang hari. Lulus ya teman pasti. Baru perut, tapi jangan lupa bangga. Yang kedua, tidak makan dan minum berlebihan di waktu berbuka. Karena kalau ada makan minum berlebihan di waktu berbuka, itu berarti mengikuti hawa nafsunya di siang hari, cuma dilakukannya di maghrib. Apa berlebihan? Ya, apa berlebihan? Berlebihan di sini tidak seadanya, berarti diada-adakan, berarti di luar keperluan. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya, berlebihan. Contoh gitu ya, berlebihan kedua di sini, berlebihan jenis menu. Ya, buka kita sudah ada kolak, oke lah, istimewa lah Ramadan untuk yang kolak nanya nih, atau korma. Tapi sudah ada korma, kolak ada juga, ada sebelah juga, ada cendol juga, dan ada cireng juga. Ternyata apa? Itu kumpulan makanan yang diidam-idamkan di siang hari. Pulang ngaji lihat cendol, beli, sudah ada cendol, ternyata kolak dibikin juga. Ternyata pas pulang ke rumah ada tukang rujak juga, dibeli juga. Semua dieksekusi walaupun tidak dimakan saat itu, tapi tetap kategorinya berlebih. Maka perhatikan seberapa banyak jenis makanan yang ada di meja makan kita. Itu menggambarkan nilai puasa perut kita. Oh, mau hari ke-14 telat ya, kemarin ya. Maka ini yang membuat Ramadan budget menjadi besar. Karena apa? Keinginan. Karena bagian dari puasa mata kita nanti yang kedua adalah jangan dilihat, serba dilihat. Karena punten, saya pengalaman. Sekarang juga semua yang dilihat saat puasa pasti enakan kalau itu makanan. Kan kita tahu kerupuk di mana-mananya gitulah. Tapi sekarang coba lihat kerupuk. Nah, ada hawa nafsunya, ada nafsuan. Iya, coba kerupuk dilihat waktu udah buka, biasa. Seperti orang pacaran pagi sebelum nikah mah, cakep gimana? Nikah weh, biasa. Kenapa? Ada hawa nafsu ininya, setanan. Dan kita sekarang ada setan masalahnya. Kita nggak bisa nyalakan si setan. Nanti nyalakan siapa? Diri sendiri yang banyak keinginan. Yang kedua apa? Hawa nafsu berlebihan apa maksudnya? Berlebihan jenis makanan atau berlebihan jumlah masuk yang ke daun. Ari makannya mah dengan kangkung yang asin dengan tilu piring. Kan sederhana asin dengan kangkung. Alhamdulillah cara segera dipesek kami mah kalau ada gaya. Wah, udah Ramadan mah kada kurang teh kada hemat, kada sederhana. Ibu tuang sareng kangkung jeung ya. Alhamdulillah. Ibu segera piring tilu ada masalah. Siap. Kita kira-kira di puasa perut oke enggak? Kita kira di puasa perut oke enggak? Banyak yang istighfar kan? Soalnya banyak yang ngirim. Saya banyak yang ngirim. Wah, saya jangan dikelari semua. Tapi ada alasan lagi, kalau nggak dimakan basi. Wah, berarti jadi salah siapa? Masalah yang ngirim. Iya, nikmat banget ya. Banyak jemaah yang Umi mau buka dengan apa, mau dibawain apa? Enggak, pengen didoain aja. Tapi enggak, Umi pengen
makan nutrisi saya sama Umi. Kan Umi berdakwah sampai tenaganya. Saya mah gak bisa dakwah kayak Umi. Kalau Umi makan makanan saya sehat lalu berdakwah, mudah-mudahan pahalanya ngalir ke saya. Ayo bagi-bagilah. Nah begitu, banyak makanan gitu ya. Oke, yang kedua, puasa tubuh kita. Puasa tubuh berarti puasa anggota tubuh kita. Berarti apa? Dengan apa kita puasa mata? Dengan apa kita puasa telinga, puasa mulut, puasa tangan dan kaki? Wah, kerasa nggak puasa mata? Kerasa nggak puasa mulut? Kalau ada orang dengan puasa sampai hari ke-14 lebih banyak diam, nggak banyak ngomong dari biasanya, berarti puasanya oke. Bud, kenapa Bunda jadi pendiam? Biasa diisut, biasa isut-isut, Bunda ini satu ayah yang doakan atau hadir Bunda teh berubah dan Bunda teh capek ngomong wae. Keren itu berarti. Kemarin ada ibu nanya, paling berat menahan mulut apa? Komentar. Keren, berarti dia punya pengalaman. Menurut saya komentar. Udah karena saya ke kamar mandi komentar. Suami gini komentar. Berizin kita dia belum bener ya Mi, itu pegang kata Umi. Karena orang tidak akan suka berkomentar kalau dia ngerasa dirinya juga belum sebaik orang itu. Orang yang suka komentar ke orang lain itu maaf bisa jadi ngerasa dirinya lebih baik, makanya sekali komentar. Dia mau cek orang banyak, mau cek orang tadi betul itu kan. Pusing. Kalau kita main apa kita main? Ya maka siapa yang lebih banyak diam di Ramadan ini, berarti dia sedang berusaha puasa lisannya. Karena hati-hati teman-teman, hati-hati. Lisan adalah yang di warning sama Rasulullah, diperingatkan. Banyak kan orang masuk neraka karena dua dosa anggota tubuhnya, lisan dan farji dan kemampuan. Berarti ini kandidat yang membuat kita terpeleset. Selama ini kata Rasulullah, siapa yang menjamin dua keselamatan maka aku jamin surga baginya. Apa? Siapa yang menjamin lisannya dan menjamin farjinya, aku jamin surga baginya. Jadi siapa yang selamat ininya, surga baginya. Maka banyak orang yang terpeleset ke neraka itu karena ini. Maka kata-kata Rasulullah, kalian tidak perlu disebut istiqomah sebelum istiqomah hati kalian. Dan kalian belum disebut istiqomah hati kalian sebelum lisan kalian istiqomah. Mulai dari Ramadan lah kita menata lisan. Kalau sudah lisan banyak diam, berarti nggak ada bohong, nggak ada komentar, nggak membuka aib, nggak ngomongin orang, nggak mencela, nggak menghina, bener nggak? Berarti lisan diam berarti banyak yang selamat. Udah. Tangan kita, makanya ditanya, sempat tanya. Dengan melihat apa mata kita jadi dosa, maka tahanlah jangan dilihat sekarang dan selamanya. Dengan ngomong apa lisan kita jadi dosa, tahanlah sekarang. Bukan hanya Ramadan saja, tapi selamanya. Karena apa kata para ulama? Buka puasa itu hanya dengan makan dan minum, tapi tidak dibuka gibah, tidak dibuka bohong, supaya harus tertahan sampai kalian nanti menghadap Allah. Tahan itu. Maka puasa mulut masuk umur itu jangan gini tadi terus terang aja dan sadar atau sadar belum tahu teh mau tahu nggak udah kalau begitu istirahat tertarik loh teh tentang si itu teh ada update terbaru nanti sawal Periannya gagal puasa. Dipending. Ya, gak bisa. Puasa tubuh ini selamanya sampai kita wafat dalam keadaan puasa. Setuju lagi? Iya. Dari sana mah gak ada hukum di surga. Gak ada mau ngomong apa aja gak boleh. Gak ada. Tapi di surga mah kan orang-orang yang sholat ya gak ada masalah. Gak ada gibah, gak ada bau, gak ada segala macam. Kenapa? Udah selamat. Yang ketiga, yang paling tinggi adalah puasa hati. Ini puasa yang kita tahan. Dari hati kita apa yang membuat kita dosa?
Dari yang paling bawah dulu. Semua kita punya hawa nafsu di hati, yaitu sifat malas. Malas benar nggak? Tahan. Karena orang malas bisa masalah. Ada suami yang mau khawatir, ada suami dia yang konsultasi ke sana. Dia pegang sudah pakai celok, ada punya istrinya amin-amin. Dan ini gimana ya cara menghadapi istri saya? Saya punya sifat malas. Apa-apa tuh susah sekali. Jadi semua tuh saya mengerjakan. Karena kalau nungguin dia nggak dikerjakan. Sesehat itu hari di rumah, aku bau itu. Saya sampai memakai baju tuh langsung setrika. Karena numpuk sudah digulung-gulung, setrikaan. Rumah tuh berantakan. Pada saya tuh udah capek kerja tuh. Pengen ke rumah tuh pengen goleran, pengen seserian jadi istri, pengen makan bareng-bareng kayak cerakan. Tapi yang ada, kotor, berantakan gimana? Karena istri saya males. Gimana kalau gitu? Males bagian dari itu. Dan orang males banyak kehilangan peluang kebaikan. Benar nggak? Banyak kehilangan peluang kebaikan. Karena peluang itu belum tentu ada lagi kalau sekarang disia-siakan. Yang kedua apa? Kawan itu apa? Lemah. Lemah itu apa sih? Beda malas dengan lemah. Ya lemah kan gitu. Gampangan capek, padahal capek itu sugesti sebenarnya. Gampangan leles, gampangan ini gitu. Oh, aku lelah. Suami itu nggak bakso. Terus aku mana kok? Kan panas, lemah gitu. Lemah gitu. Jadi yang apa tuh ngeluh, yang lemah apa tuh ngeluh, duh lah, dus gitu. Panas. Kumaha tuh? Ya udah kumaha. Kadang-kadang mah ya orang yang lemah tuh membuat seneman orang yang bersamanya serba salah. Mau ke pasar, karena kita bisa keluar turun tanpa panas tuh. Terus kumaha tuh? Ya tapi dia mau ke pasar tuh, mau ke pasar jadi kumaha tuh? Gitu jadi kayak apa? Ya gitu kumaha. Jadi kayak apa nggak jelas. Itu orang yang lemah. Akan tidak ada rumah ini harus sedikit bidang ambival aja dari kemalasan dan kelemahan. Lemah ya banyak sekali orang lemah. Saya susah mencontohkannya. Ya selanjutnya hawa nafsu apa yang paling ini juga. Selanjutnya ada hawa nafsu menunda-nunda, lelet. Itu hawa nafsu, nganggap enteng, tidak disiplin, tidak tertib, pelupaan karena nggak disiapin semuanya. Itu hawa nafsu ya sembarangan. Itu hawa nafsu juga ya. Itu yang kelas-kelas bawah. Tapi yang sudah mulai naik ke atas hati-hati. Hawa nafsu apa? Marah. Ini marah ngeri. Maka saatnya Ramadan ini kita menyembuhkan sifat marah kita. Karena menurut saya Ramadan itu adalah terapi. Puasa itu adalah terapi. Puasa adalah terapi tentang semua penyakit jiwa kita karena kita nahan. Apalagi lagi puasa nanti kita bahas. Apalagi sedang puasa kita banyak membaca Quran, udah klop. Karena di surat Yunus ayat 57, Al-Quran adalah obat penyembuh bagi semua penyakit yang ada di dalam dada. Dada itu hati. Maka obat dari itu serat klop ditahan oleh fisiknya, hawa nafsunya, dikuatkan oleh Al-Quran ininya mudah. Makanya orang berubah sekarang. Pemarah, kikir, pelit, udah pelit sombong lagi, pamer lagi, sempurna banget ya. Orang kan hari ini banyak menunjukkan, memamerkan, tapi tidak diberikan. Hati-hati loh. Maksudnya apa? Gitu. Karena apa konsep Islam? Jangankan ditunjuk-tunjukkan, terlihat juga harus dibagi, tercium juga harus dibagi. Itu konsep Islam loh. Rasulullah buat gulai kambing, anak kambing kecil, anak kambing, bilang ke istrinya, perbanyak kuahnya karena aku harus memberikan kepada orang yang mencium harum kuah gulai itu. Ini konsep Islam loh. Tercium saja ada konsekuensi minimal 1
rumah, 2 rumah, 3 rumah depan belakang kirim sama kita. Kalau kita masak yang harum-harum gitu. Karena bagian hak kita enggak hari ini. Kikir gak niat ngasih, tapi diposting. Alhamdulillah buka sama gurame bakar. Kalau yang dilihatnya nggak pernah lihat status nggak masalah. Ini yang udah melihat status usil lagi. Kan jadi penyakit hati orang. Maka salah satu yang kita coba adalah jangan melihat status orang kalau itu tidak jadi manfaat. Karena banyak orang yang aneh-aneh di komplek. Kalau orang ini kan ada grup komplek blog ini. Si ibu itu ahli posting. Hari pertama gurame bakar, hari kedua ayam bakar. Kata orang itu bosan bakar kayak kan jadi komentar, kan nggak ini, ya kan? Sore-sore dia posting sahur gurame bakar. Pagi-pagi ada janjian, ibu-ibu mana sama itu si gurame bakar. Masalah. Padahal kalau mau menunjukkan harus mau membagikan. Berhentilah sekarang. Capek. Emang sih apa tujuannya gitu? Nama apa? Hari ini lagi banyak posting buka bersama. Gitu. Di Sapu Haji, di ini hotel itu. Saya kebayang kayak untuk makan aja nggak ada kebayang. Dan saya takut gitu. Dengan sesuatu yang kita duga tidak akan apa-apa, tapi jadi masalah kelak di yaumil akhir. Karena kita iseng, tapi mah jadi jangan naon, tapi mah kayak motor, kayak gurame, yang dibagi-bagi, dan tuh kayak naon kayak perasaan naon, nya kita kayak naon. Tapi bagi orang bisa jadi naon. Kita baru mau buka dengan pindah, tinggal gurame, kan jadi tidak pengen. Awas, hati-hati. Pamer, kikir, sombong, ingin dipuji, cari kedudukan di hadapan manusia, ingin dianggap, ingin disangka, ribut orang. Ingin disangka kaya padahal mah henteu, kan pusing. Betul tidak? Itulah hawa nafsu membuat ketawa. Dan saya ketawa hari ini. Kalau bukan hawa nafsu, kenapa eta kembang daun 3 lembar bisa 500.000? Si janda bolong teh kenapa? Geus saya mah. Kenapa coba Bu? Daya nama kan teu usum deui. Ya kan? Dulu gelombang cinta. Ayeuna mah di pinggir jalan tuh deukeut. Kenapa? Kita jangan bikin hawa nafsu kita itu dibikin tren yang gimana. Benar enggak Bu? Itu hati-hati karena apa? Semua akan dihisab. Semua akan dihisab. Nah ternyata apa? Saat hawa nafsu hati ini yang paling ingin jaga adalah apa? Kesombongan. Sombong hati-hati, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati ibu-ibu. Kira-kira kelemahan kita, hawa nafsu hati kita apa? Sok tanya diri kita sendiri. Kira-kira kelemahan hawa nafsu kita di hati apa? Ngaku, jujur. Dan itu harus menjadi bagian tobat kita di Ramadan ini. Ampun ya Allah, saya masih ini. Tolong Robi dengan rahmat-Mu di bulan Ramadan, rubah saya jadi lebih baik. Hilangkan sifat ini. Maaf, kenapa saya menyuruh ibu-ibu berpikir menemukan keburukan kita dengan hawa nafsu kita agar kita hari ini mentobatinya dan minta hidayah dirubah oleh Allah. Kalau kita nggak bertanya kan kita merasanya bener aja terus. Iya kan? Makanya kenapa sangat ini karena apa? Kita banyak bertanya pada diri sendiri gitu. Pemarah ada nggak di saya ya? Bohong ada nggak di saya ya? Dan jawab dengan jujur. Mumpung masih di dunia, masih bisa beberes di dunia Mbak. Sebandingkan itu. Karena kalau kita membiarkan itu tetap ada, husnul khotimah kita masih jauh berarti. Gimana kalau kita meninggal pas lagi sedang pemarah? Gimana kita meninggal lebih pas dengki? Kita meninggal pas disebut pemarah sama orang, sombong sama orang. Apakah itu bukan husnul khotimah?
nggak bisa. Maka apa? Saya selalu katakan, kalau di depan Ka'bah aja kita nggak nikmat ibadah, nggak ingin berubah, di mana lagi kita akan sadar? Kalau di Ramadan saja kita nggak bisa nikmat ibadah, nggak pernah mau berubah, kapan lagi kita mau berubah? Gitu. Karena Ramadan waktu buat kita. Maka temukan, bahasan ini bukan sekedar bahasan materi, tapi bahasan ini harus sampai ke hati, bertanya pada diri kita. Iya, ini ada di saya, ada di saya. Gampang sama Allah, tinggal ngaku, Bu. Tinggal ngaku sama Allah, mah. Ngaku, ya Allah saya ini, ya Allah beres. Minta ampun sama Allah. Karena apa? Bila kita sudah bisa puasa sampai ketika itu, insya Allah puasa kita lah yang akan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kata Abu Qudamah, ciri orang yang puasanya akan diterima oleh Allah karena dia menahan semua hawa nafsunya, maka akan terlihat 3 perkara dalam dirinya dalam puasa itu. Apa? Menghilangkan ambisi-ambisi yang rendah. Hawa nafsu itu rendahan, Bu. Menghilangkan ambisi-ambisi yang rendah. Apa sih? Habis-habisan hanya ingin dipuji manusia, habis-habisan karena ingin sombong, pengen disebut paling baik, pengen di ini. Dan maaf Ibu, hawa nafsu ambisi-ambisi yang rendah ini di bulan Ramadan bisa dilihat dari bagaimana orang berlebaran. Ada nggak ambisi itu? Ada nggak ambisi itu? Kalau ada orang bolak-balik 3 kali ke pasar baru karena ingin mencari baju idaman, ada ambisi. Ini aja tanya sama diri kita. Jadi yang satu, menghilangkan ambisi-ambisi yang rendah. Kita pengen punya suami, pengen apa? Tidak hanya ambisi rendah itu apa? Ambisinya hanya sebatas manusia dan dunia, tapi tidak sampai ke surga, itu rendah. Jadi mami teman-teman, ya. Pengen punya anak apa sih? Pengen punya investasi ke surga, itu keren. Kalau pengen punya anak, pengen nanti udah tua, pengen ada yang ngurus, itu mah kecil, belum tentu kita juga nyampe tua, betul tidak? Pengen punya jabatan, pengen apa? Pengen bermanfaat untuk masyarakat, untuk ini agar punya bakal ke surga. Semua ambisi itu rendah kalau tidak diniatkan ridho Allah dan surga. Sudah Ibu? Oke, ya. Yang kedua kata Abu Qudamah, puasa yang benar adalah puasa yang menghilangkan berhala-berhala selain Allah. Selain Allah siapa aja? Bisa manusia, bisa diri kita sendiri. Gitu. Yang ketiga, kata Abu Qudamah, puasa yang terbaik yang akan diterima oleh Allah adalah puasa yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan puasanya dia nikmat bersama Allah. Itu. Ini yang ketiga nih yang menjadi ini. Dalam keadaan menahan hawa nafsunya, dia nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Orang yang dengan puasanya sibuk beribadah. Sedang puasa banyak sholatnya, banyak ngajinya, banyak zikirnya, banyak taubatnya, banyak sedekahnya, banyak silaturahminya, banyak memuliakan orang tua, pokoknya banyak amal soleh dalam keadaan puasa. Maka yang terjadi adalah apa? Puasanya membangun kemesraan dia dengan Allah. Ustaz Salim Billah itu kemarin mengumumkan Ramadan ada bulan kemesraan. Bukan mesra dengan pakaian, bukan mesra dengan manusia, bukan mesra dengan makanan, tapi mesra dengan pemilik kita adalah Allah. Siapa itu? Orang yang sedang berpuasa, sibuknya dengan Allah. Karena apa Ibu? Di bulan Ramadan kata para ulama, Allah menciptakan suasana sistem seperti di Masjidil Haram, di tanah suci. Apa? Allah melembutkan hati dengan rahmatnya. Sehingga apa? Dengan rahmatnya lebih mudah untuk khusyuk, lebih mudah untuk menangis, lebih mudah untuk ibadah banyak, lebih mudah untuk kuat. Kenapa? Karena Allah sedang rahmatnya. Maka Bunda lebih suka menyampaikan, ini yang harus kita cari. Kan salah satu puasa terbaik kita menurunkan hawa nafsu, ambisi nggak ada, berhala nggak ada, dan nikmat. Sampai 14 hari Ramadan ini, kenikmatan apa yang paling nikmat kita rasakan di Ramadan? Dan Nabi mengingatkan, raihlah kenikmatan ibadah. Karena kalau sudah kita nikmat ibadah, akan nikmat seluruh hidup dunia kita dan akhirat kita. Dengan nikmat ibadah, kita akan bisa menikmati episode kita.
Apa nikmat ibadah? Ditandai dengan khusyuk, khusyuk ditandai dengan air mata. Ibadah di seluruh ibadah sekarang Ramadan. Maka apa? Carilah air mata saat kita menangis, saat kita sholat. Mintalah menangis saat sholat. Kalau ada ibu-ibu yang sudah merasakan nikmatnya nangis saat tahajud, saat baca Quran, saat apa pegang, itu berarti kita dikasih kenikmatan. Itu berarti apa? Memang sholat kita, ibadah kita disukai oleh Allah. Jangan biarkan kita banyak ibadah sholat 40 rakaat, ngaji 2 juz, tapi kering air mata kita gak nangis. Bukan gak apa-apa gak nangis, tapi ada apa dengan hati kita. Karena menangis, kata Ibnu Qayyim, adalah satu tanda karunia Allah, sebagai tanda ibadah kita diterima. Dikasih nikmat khusyuk dengan nangis. Kapan kita nangis lagi sholat? Kapan kita nangis lagi ngaji Quran? Saat kita nangis nikmat dengan Allah. Kalau di bulan Ramadan aja nggak bisa nangis, apalagi bisa nangis. Menangislah saat sholat karena kita sedang berbicara dengan Allah. Kata Imam Hasan Basri, kalau kalian ingin bicara dengan Allah, sholatlah. Kalau ingin Allah bicara kepada kalian, bacalah Quran. Makanya dua aktivitas ini adalah dua yang mengintimkan kita, memesrakan kita dengan Allah. Maka salah satu amal-amal pendukung puasa kita adalah apa? Perbanyak sholat dan perbanyak baca Quran. Itu. Kalau nggak bisa menangis sedang ngaji Quran, cari menangis saat kita bertobat kepada Allah. Mengingat dosa-dosa kita, nangis menggambarkan kita takut akan siksa Allah. Kalau nggak bisa menangis di situ, menangislah saat berdoa, mengakui kelemahan, ketidaksanggupan. Kita menangis kepada Allah karena minta tolong, karena kita merengek-rengek, karena takut tidak diizinkan. Menangislah, berarti kita ada rasa dalam ibadah kita. Kalau kita nggak ada tangisan sama sekali, kemana tuh kenikmatan kita dengan Allah? Maaf teman-teman semua, kita ketemu dengan orang yang udah lama kita temuin, rindukan aja, pas ketemu kan nangis ya. Karena saking ada rasa. Dan kami mengingatkan, Ibnu Qayyim menyebutkan, apabila ada siksa Allah yang tidak dirasakan oleh yang sedang disiksanya. Allah sedang menyiksa dia, tapi dia nggak merasa jadi disiksa. Apa itu? Dicabut nikmat ibadah. Hati-hati. Ada hijab, ada hati-hati, ada penghalang nih. Dan yang nampak halang itu pasti dosa. Punten. Kita berdoa banyak, tapi makan harta haram lewat. Kita istighfar, ampun, tapi haram diterusin. Gak bisa. Makanya yang kita capai sekarang adalah apa? Nikmat menangis dengan Allah, karena menjadi ciri puasa diterima. Yang ketiga adalah dia menemukan kemesraan dengan Allah, sibuk dengan Allah. Maka kenapa para ulama, ya, Imam Syafi'i, ya, diceritakan di satu Ramadannya dia hatam 2 kali sehari. Ramadan 2 kali sehari, berarti hatam 60 kali Ramadan. Di Ramadan 60 kali hatam Quran sebab-sebabnya. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya lagi puasa dengan Quran, lagi puasa dengan sholat, lagi puasa dengan zikir, lagi puasa dengan istighfar, lagi puasa dengan doa, lagi puasa dengan kajian. Makanya nggak pengen main-main, nggak pengen yang lain-lain. Ini aja lah udah. Kenapa? Kenikmatannya di sini. Saya katakan aktivitas kegiatan yang bisa nanti aja, jangan Ramadan. Ramadan mahal waktunya. Detik-detik Ramadan bernilai surga. Udah, yang bisa nantilah. Gitu. Bahkan ada ibu-ibu, dan ini saya berkurang amal soleh, enggak. Karena saya ingin menghemat waktu. Kenapa? Saya beli masakan karena saya nggak masak, karena masak saya itu lama banget, waktunya sayang. Saya bilang minta izin sama suami. Minta izin sama suami. Kalau kata suami iya. Kata suami iyalah, sok aja, sekarang waktunya bukan untuk masak-masak lah gitu. Sekarang waktunya kita bagaimana jadi keluarga yang disayang Allah, diampuni oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan dari layangan putus. Sekarang saatnya. Iya, cuma banyak yang nggak paham. Ramadan ini adalah bulan terbaik solusi bagi segala keadaan. Makanya bulan ini harusnya kita tuh apa? Puasanya benar, banyak sholat, banyak Quran, banyak doa. Sampaikan semua apa yang menjadi ini. Banyak tobat, karena yang bisa masalah itu adalah
Berarti kita kalau melihat kita sudah berada di babak semifinal. Kalau sudah di babak semifinal berarti apa? Satu, tantangannya akan bertambah dari 10 hari kemarin. Benar? Tapi juaranya, pemenangnya semakin dekat dengan ini. Maka fokus kepada ini. Kalau ada orang peserta, dia mohon maaf, dia lari kan capeknya luar biasa, tapi dia fokus ke capek enggak, dia fokus ke hadiah dari juaranya itu. Benar nggak? Orang naik gunung, maaf bu, bukan perlombaan juga, tapi dia mau-mauan naik gunung, gimana lagi hujan gimana? Karena apa? Karena ada kepuasan saat nyampe puncak itu luar biasa. Padahal kalau terpeleset gunung kan bisa mati, betul tidak? Tapi resiko-resiko itu tidak dihitung. Karena apa? Fokus kepada kenikmatan yang akan didapat. Sekarang pun kita begitu. Kita Ramadan ini sudah hari ke-14, kita rasakan mana akan peta yang berbeda. Pengajian-pengajian 10 hari terakhir nggak akan banyak yang ini. Kenapa? Orang sudah mulai terseleksi. Hari pertama, hari 10 hari pertama kan pasti penuh tadarusan, pasti penuh tarawih. Serius. Karena memang itu sunatullahnya. Peserta maraton itu berapa ribu orang, tapi yang juaranya berapa banyak? Terseleksi. Dan satu komitmen kita dengan saat ini, jangan termasuk kita yang kalah terseleksi. Nanti ada yang merasa jauh dengan Allah, lebih banyak sia-sia, banyak apa, puasa kita jadi jebol. Hari ke-22 orang itikaf, orang gimana, mana cirinya mau kata para ulama. Ciri kita Ramadan ini benar-benar kita jaga adalah apa? Semakin Ramadan maju semakin tenang kita, semakin diam. Maka 10 hari terakhir diam benar. Itikaf itu kalau kita semakin kesini semakin ribut, ya itulah karena kita masih bercampur dengan tradisi, dengan kebiasaan. Ya harus mudik, harus dress code, harus bukber, harus apa. Alhamdulillah tahun ini saya nggak nerima ngaji sore. Nah saya memahami betul kenapa Imam Syafi'i sampai 60 kali. Karena ternyata Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri, beberapa ulama mengistirahatkan semua aktivitas biasanya, dia berbeda berubah di Ramadan. Kenapa kata beliau? Saya berhenti mencari ilmu karena Ramadan adalah fokus untuk Allah. Padahal mencari ilmu juga ibadah, betul tidak? Tapi apa? Ini cari cara ini. Dan bahkan ada yang berhenti mengajar. Kenapa? Karena saya sedang mencas energi saya dengan Allah agar nanti setelah Ramadan kita disiapkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kita jangankan mencari ilmu, bukan ini kan apa-apa yang nggak penting juga malah dikerjakan sekarang ini. Benar nggak? Makanya maaf ibu-ibu, Ramadan itu bicara iman sih, bukan bicara kebiasaan. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dijaga, ya sejaga-jaganya, bisa menjaga Ramadan ini sebaik-baiknya. Ini hari ke-14, besok hari ke-15, 16, rasakan setiap nikmatnya, nikmati setiap tantangannya. Insya Allah kita akan sampai kepada takwa Ramadan kita ini. Ya, ini materi umi hari ini menuju takwa terbahas, kebayang bu? Menempat jiwa menuju takwa. Kita bagaimana berdarah-darah menahan hawa nafsu kita. Tempat, tadi menjadi lupa, tempat. Di tempat itu diproses menjadi lebih berharga. Punten, kayu bolodongan mungkin nilainya murah. Tapi kalau kayu ini kita ingin mahal, harus digimanain? Pertama harus diragaji dulu. Betul tidak? Dipotong bentuknya agar kelihatan bentuk yang dimaksudkan. Tidak hanya di situ, harus mau dihamplas, disubuh dulu biar halus. Benar nggak bu? Dan untuk lebih halus lagi nggak disubuh, tapi dihamplas, baru nilainya mahal. Kira-kira apa yang akan kita lakukan agar nilai kita, diri kita berkelas surga, bernilai surga? Maka itu satu adalah apa? Berkorbanlah, berjuanglah, susah-susahlah untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita. Kenapa? Kenapa Allah menyuruh puasa menjadi ibadah spesial untuk aku? Padahal Allah menyuruh kita menundukkan hawa nafsunya. Karena orang yang menundukkan hawa nafsunya, dia akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Karena Allah melihat dia totalitas menundukkan hawa nafsunya untuk Allah, maka Allah
menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Hanya orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, yang bisa menjalankan semua perintah Allah, yang bisa menjauhi larangan Allah. Maka inilah saatnya kita menempa kita menjadi yang terbaik. Kalau sudah kita menempa berdarah-darah menjadi yang terbaik demi Allah, kalau Allah sudah menjadikan kita terbaik di hadapannya, maka kita akan otomatis terbaik di hadapan seluruh makhluk yang ada. Capek di hadapan di manusia mah capek. Manusia mah selalu ada pro kontra, betul tidak? Yang sama-sama ini dipuji, sama ini dicela, sama ini disanjung, sama ini dihina. Manusia, makanya kata Allah, salah kamu kalau cari manusia. Manusia sampai kapanpun gak bisa menyenangkan kamu, gak bisa membahagiakan kamu. Karena akulah, kata Allah. Allah mengatakan, kamu bertakwa dengan menundukkan hawa nafsumu, kamu menjadi manusia berkelas surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terhormat, yang termulia, yang tertinggi derajatnya adalah orang yang paling bertakwa. Takwa ditawarkan sekarang sama Allah, mau diambil apa enggak? Itu pilihan. Mau diambil apa enggak? Itu pilihan. Saya hanya ingin mengajak, ayo ambil kita, ambil kesempatan ini, karena belum tentu kesempatan ini ada lagi. Maka saya katakan, jadikanlah Ramadan ini terbaik dengan bagaimana sekuat tenaga kita menundukkan hawa nafsu kita dalam taat kepada Allah. Sehingga maaf, kalau Ramadan ini terbaik tapi terakhir untuk kita punya bekal terbaik menuju husnul khotimah. Besok kita akan bahas aplikasi hasil saum kita menuju husnul khotimah itu seperti apa, insya Allah besok ya. Tapi yang selanjutnya saya ingin buka ibu-ibu di halaman pertama, kalau nggak salah kita ada target Ramadan ya, ada target Ramadan. Halaman berapa tuh? Ya, saya pengen ibu-ibu menulis dengan yang tadi, nanti di rumah ya, target Ramadan kita apa? Satu, saya kasih clue-nya. Pertama, target ibadah. Oke? Ya, target ibadah. Yang kedua, ya, nanti diisi ya, target ibadah apa. Yang kedua, ya, target harapan impian, ya, ajak kita. Jadi Mami, target contoh misalnya gini, saya pengen punya rumah atau sekeluarga masuk surga, ya, anak soleh soleha, itu target kan? Target apa itu? Target harapan. Kita pengen punya kendaraan, kita pengen haji, pengen umroh, pengen kurban sapi paling besar tahun ini, betul tidak? Kan ngomong Ramadan bisa jadi, maaf ibu-ibu, maaf, semua kebaikan-kebaikan kita sepanjang tahun itu hasil doa Ramadan kita. Iya, kita jangan ini kan, saya alhamdulillah ya, ke orang ada saya minta semua ini. Saya pengen umroh bulan ini, saya pengen umroh berkali-kali, saya pengen haji bareng, bla 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 bla. Udah minta semuanya. Jangankan minta dunia, surga aja boleh minta, benar nggak? Kita minta surga tertinggi, Firdaus, bertetangga dengan Rasulullah, itu ada di target harapan kita. Jadi Mami, anak ini segera dapat jodoh, anak pengen punya keturunan, anak pengen punya pekerjaan, anak pengen hafal Quran, anak jadi ulama, anak lulus di Madinah, anak lulus di ITB, itu harapan itu. Nanti masuk ke mana? Nanti jelaskan besok. Berarti target harapan, impian ini. Dan satu saya katakan clue-nya, jangan hanya target harapan dunia, tapi akhirat juga. Jadi Mami. Yang ketiga, target perbaikan. Ya. Kalau tadi target harapan itu target kebaikan yang kita inginkan. Kalau sekarang yang ketiga, target perbaikan. Apa itu perbaikan? Kita punya masalah hari ini. Kita punya keburukan hari ini. Keluarga kita banyak keburukannya enggak? Kita pengen ya suami kita berubah baik. Anak kita pengen berubah baik. Di situ targetnya. Ya Allah, jadikan kami keluarga lebih dekat, kami keluarga lebih harmonis, jarang bertengkar. Jadikan kami suami istri yang bisa saling apa? Itu target. Ya kan? Hilangkan kemarahan-kemarahan di rumah kami. Misalkan maaf pertengkaran, bebaskan hutang-hutang kami, itu perbaikan. Lunaskan hutang kami, perbaikan atau target perbaikan, lunas hutang. Misalkan gitu. Ya. Menjadi pribadi yang itu perbaikan. Nah, itu target kita. Walaupun maaf ini telat karena dari hari 15, gak masalah. Target kita dicapai dengan apa? Oke? Tidak ada kata target kita dicapai besok Umi sampai. Oke? Tapi sekarang tuliskan target
karena kalau besok menyampaikan syarat dengan targetnya juga belum, gimana? Tadi Mami? Ya, tulislah yang enak. Minta waktu ke suami. Punten, saya punya waktu sendiri ya. Ini tugas dari Teh Mimin. Dan mengerjakan ini nggak usah kerja kelompok, nggak usah, sendiri aja. Sendiri aja. Ya, target itu semuanya ada diri, ada keluarga. Betul tidak? Ada dunia, ada akhirat. Itu pokoknya aja. Kita asik loh. Sehingga apapun dan Ramadan ini berasa. Ini harapan besar. Karena tentu saya didikan bahwa Ramadan adalah saatnya menumpahkan, menyampaikan segala harapan, impian, keinginan, kebutuhan karena Allah sedang mengabulkan. Beres, selesai. Baik teman-teman semua, 20 menit ke depan kami sampai jam 10 ya. Karena kami ini lumayan lulus. Subhanallah, doain Umi sehat ya. Kemarin kami baru selesai salat di Ujung Berung, Bandung Timur ya. Sekarang di Bandung apa ini Pak? Cimahi ya, ya Cimahi ya gitu ya. Karena pengen kita sendiri ya. Baik teman-teman semua, hari ini nggak ada tanya jawab ya. Ada yang mau ditanyakan? Isi gondok Pak Bumi tengah gitu kan? Ada yang mau nanya silakan. Baik 5 menit lah. Kita 15 menit berdoa. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Masya Allah. Ini putra siapa ini? Sebenarnya masih marudan banget ini. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah berarti jaga Allah ya, istiqomah menjaga auratnya. Perbedaan hawa nafsu dengan godaan setan. Ya. Setan kita gini, hidup kita tuh punya 2 musuh. Musuh di luar diri kita yaitu setan, ya. Musuh di dalam diri kita adalah hawa nafsu kita sendiri, ya. Kan kata Allah, setan itu inna lakum aduwwum mubin. Dia musuh yang nyata bagimu. Karena setan itu mencelakakan, menjerumuskan, membuat ini itu setan. Dan musuh yang kedua adalah diri kita sendiri. Potensi yang memang Allah sematkan di dalam kita untuk menjadi ujian. Gitu. Ujian Allah menguji kita dari diri kita sendiri. Dan pengaruh setan dan hawa ini klop. Maka maaf sekarang, kalau hari ini kita nggak ada setan, ya, tapi kita masih melakukan hal yang dilarang, karena memang apa? Hasil pendidikan setan udah kuat di sini. Jadi hawa nafsu itu semakin menguat. Maka di sini dilawan sekarang kita, ya. Fa'amalaha fuzuruha wa taqwaha. Aku ilhamkan di dalam jiwa kalian kuat takwa dan wujud kemurukan. Nah, berarti sekarang maaf, setan sedang tidak diberi kuasa sama Allah. Allah tinggal mengetes. Kamu kalau mau benar, kalau mau sukses, benar-benar ingin ahli surga, setan aku diadakan loh, gitu. Tinggal kamu berjuang menundukkan hawa kamu nafsu sendiri. Gitu. Kalau kamu nggak bisa ngalahin kamu sendiri, gimana ngalahin? Setan. Gitu. Seperti itu. Maka apa? Sebenarnya saya lupa ya, bahwa hawa nafsu itulah saat kita diikuti akan menjadi yang membinasakan kita. Itu kan besok bahas, akan kita besok bahas. Ya. Hawa nafsu itu akan membuat kita binasa, itu bukan orang lain, tapi hawa nafsu kita sendiri. Tahu ingetin tektonya ya. Saya akan besok akan membahas yang membinasakan ya. Jadi salah satunya adalah hawa nafsu yang diikuti. Gitu deh. Sekali. Oke, Bapak Alami Soal. Tidak ada yang tanya lagi? Saya berdoa. Siap. Bisa ya diisi ya. Pertama adalah lebaran evaluasi. Kadang-kadang selalu, sering, kadang-kadang tidak pernah ya. Yang kedua adalah target, insya Allah ya. Baik ibu-ibu semua, teman-teman semua, alhamdulillah mau 2 jam. Ternyata ya Allah memudahkan saya bicara. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan semuanya ilmu bermanfaat ya, dan Allah lindungi majelis kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan karena ridhonya Allah jamin majelis kita adalah majelis yang dikabulkan semua doanya, karena kita berdoa di Ramadan, kita sedang saum, dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim, kami memanggilmu ya Rahman, kami memanggilmu ya Rahman ya Rahim, irhamna
Rahmati kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Dengan rahmat-Mu Rabbi, tolonglah kami. Birahmatika astaghis, birahmatika astaghis ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan nasuha qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni wa salimhu bina mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afwa wa ghina. Allahumma ij'alna min muttaqina bi Ramadan. Allahumma ij'alna muttaqina li Ramadan. Duhai Allah, kami memanggil-Mu ya Rahman ya Rahim, bermohon kepadamu, rahmati kami ya Allah, rahmati kami Rabbi. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampuni ya Rabb. Dengan rahmat-Mu ampuni semua dosa-dosa kami ya Rabb. Dengan rahmat-Mu juga kabulkan semua doa-doa kami ya Rahman. Dengan rahmat-Mu jadikan kajian kami ini adalah kajian yang Kau ridhoi ya Rabb, yang Kau balas dengan pahala yang utama ya Rabb, di mana pahala ini akan menjadi bekal pulang kami menghadap-Mu kelak ya Rabb. Dan jadikan Rabbi dengan ridho-Mu pahala kami menjadi pahala jariah bagi ayah ibu kami ya Rabb. Ya Allah, catat semua yang hadir di sini adalah anak-anak yang salehah untuk ibu bapaknya ya Rabb. Jadikan kami anak ya Rabb, anak yang selalu mendoakan memintakan surga tanpa hisab untuk ayah ibunya ya Rabb. Jadikan kami anak yang selalu meminta perlindungan-Mu dari neraka untuk ayah ibunya ya Allah. Jadikan kami anak yang selalu minta ampunan untuk dosa ayah ibunya ya Rabb. Dan ya Allah, pilih kami anak yang membahagiakan ayah ibunya, yang memuliakan dan berbakti kepada ayah ibunya, sehingga Engkau ridho kepada kami karena keridhoan ayah ibunya. Jangan ya Allah, jangan ada di antara kami anak yang menyakiti ayah ibunya ya Rabb, sehingga terhalang keridhoan-Mu untuknya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami merindukan ayah ibu kami yang sudah wafat ya Rabb. Kami tidak bisa bertemu dan tidak bisa berbuat baik yang banyak ya Rabb. Maka kami mohon sampaikan semua doa-doa kami untuknya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon sampaikan doa kami untuk orang tua kami. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Khususan ya Rabb untuk ayah ibu kami yang sudah wafat, ditinggal barjaknya ya Allah, titipi alam kuburnya, muliakan ya Rabb. Dan jadikan kami anak solehah yang selalu mengirimkan pahala jariah untuknya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat-Mu kami mohon ampuni dosa kami ya Rabb, dosa seumur hidup kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa suami kami, ampuni dosa anak-anak kami ya Rabb, ampuni dosa anak-anak kami. Bila ada anak kami yang belum soleh dengan ibadahnya, bila ada anak kami yang mengerjakan dosa-dosa dikerjakannya, ampun ya Rabb, ampuni dosa anak kami dan ampuni dosa anak kami. Bila ada yang melukai dan menyakiti hati kami ya Allah, ampuni dosa anak kami. Jangan murka terhadapnya ya Rabb, karena kami ibunya pun sudah memaafkan ya Rabb. Kami maafkan semua salah anak-anak kami ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon ampuni dosa ayah ibu kami, ampuni dosa keluarga besar kami, ampuni dosa semua saudara muslim mukmin kami ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Allah, ini Ramadan-Mu, kami bermohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Dengan rahmat-Mu hapus kesalahan-kesalahan kami, maafkan hilaf-hilaf kami, tutup aib-aib kami ya Rabb, dan perbaiki semua keburukan, kesalahan dan kekurangan-kekurangan kami. Perbaiki akhlak kami ya Allah, perbaiki keburukan kami, perbaiki ya Rabb ibadah kami, perbaiki rumah tangga kami ya Allah. Engkau Maha tahu keadaan rumah tangga kami ya Allah. Perbaiki ya Rabb hubungan-hubungan kami, perbaiki komunikasi kami ya Allah, perbaiki rumah tangga kami menjadi lebih sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, ini Ramadan-Mu kami mohon Rabbi, masukkan kami ke Ramadan, hidupkan kami dari Ramadan dengan keimanan dan keislaman kami, dengan ihsan dan takwa kami ya Allah. Hidupkan di Ramadan kami dengan taufik hidayah-Mu yang menuntun kami pada amal yang Kau cintai dan Kau ridhoi. Duhai Allah, kami mohon Rabbi, kami mohon jadikan dengan Ramadan tahun ini kami
keluarga-Mu yang selalu bertakwa. Jadikan ya Rabb dengan Ramadan tahun ini keluarga kami keluarga ahli takwa ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan dengan Ramadan tahun ini Kau bebaskan kami keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Jadikan dengan Ramadan tahun ini Kau bukakan semua pintu kebaikan bagi dunia dan akhirat kami. Bukakan pintu hidayah untuk kami, bukakan pintu rizki berlimpah untuk kami, bukakan pintu barokah darimu untuk kami, dan bukakan pintu surgamu seluas-luasnya untuk kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan Ramadan ini kami mohon ya Allah, berikan semua kebaikan Ramadan, kenikmatannya, cintamu di dalamnya, kehormatan dan kemuliaannya kepada kami, sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada para sahabat dan orang-orang pilihan-Mu ya Allah. Ya Rahman, dengan rahmat-Mu kami mohon ya Rahim, bila ada di antara kami ada yang sedang bersedih, maka cukup rahmat-Mu lah yang membahagiakan. Bila ada di antara kami yang sedang kesulitan, cukup rahmat-Mu yang memudahkan. Bila ada di antara kami ada yang sedang sakit, di antara kami, keluarga kami, saudara kami, cukup rahmat-Mu Rabbi yang menyembuhkan. Dan bila di antara kami ada yang memiliki persoalan, masalah, cukup rahmat-Mu yang mendatangkan solusi dan jalan keluar. Dan bila di antara kami ada yang melilit hutang piutang, cukup rahmat-Mu lah yang membayarkan dan melunaskan. Bila di antara kami ada yang sedang kekurangan rezeki membutuhkannya ya Rabb, maka cukup rahmat-Mu lah yang mendatangkan rezeki itu semudah-mudahnya dengan sebanyak-banyaknya, penuh barokah darimu ya Allah. Dan ya Rabbi, bila di antara kami ya Allah, bila di antara kami ya Rabb ada yang sedang jauh darimu, maka cukup rahmat-Mu lah yang mendekatkannya kami kepadamu Rabbi. Bila di antara kami ada yang berdoa, ada yang munajat kepadamu ya Allah, cukup rahmat-Mu lah yang mengabulkan semuanya Rabbi. Inilah kami, hamba-hamba-Mu yang lemah, yang bergantung dan berharapnya hanya kepadamu, bermohon ya Rabb, ini Ramadan-Mu, semua doa kami dikabul ya Rabb. Bermohon kepadamu, berikan kepada kami detik ini nikmat mengadu kepadamu, nikmat berkeluh kesah, berharap penuh akan pertolongan-Mu, nikmat dengan menumpahkan segala rasa dan asa kepadamu yang kuasa menolong kami Rabbi. Engkau maha tahu keadaan kami, Engkau maha tahu masalah kami, Engkau maha tahu kebutuhan kami, dan kami tahu Engkau kuasa dan sangat mudah menolong kami. Maka jadikan doa kami saat ini adalah doa yang Kau kabulkan dengan sempurna. Silakan ibu-ibu berdoa masing-masing, silahkan berdoa masing-masing. Allah mengabulkan semua doa kita, amin. Ya. Ya Allah, kabulkan. Kami tidak punya siapa-siapa yang bisa menolong kami, hanya Engkau Rabbi, tempat kami berharap dan bergantung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa Allah, berkahi sisa umur kami Rabbi. Umur kami telah panjang, telah jauh perjalanan di dunia ini. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Jadikan umur terbaik kami di penghujungnya, jadikan amal terbaik kami di penutupnya, jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami wafat husnul khatimah ya Allah. Cabut nyawa kami saat kami mengucap la ilaha illallah. Cabut nyawa kami Rabbi saat tubuh ini beribadah, tunduk taat kepadamu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami saat kami lalai darimu ya Rabb. Jangan ya Rabb, jangan cabut nyawa kami saat kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Jangan Rabbi, cabut nyawa kami saat hati kami penuh iman, cinta dan rindu kepadamu ya Allah. Cabut nyawa kami saat Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ya Rahman, jadikan hari terbaik bagi kami adalah hari di mana kami ya Rabb sampai di surga-Mu ya Allah, bersama ayah ibu kami, bersama suami kami dan seluruh anak-anak keturunan kami. Engkau tetapkan hari itu kami menjadi keluarga ahli surga Firdaus-Mu ya Allah.
Ya Rahman, jadikan hari terbaik bagi kami. Di hari kami bertemu denganmu ya Allah, kami memandang wajahmu tersenyum ridho kepada kami ya Allah. Kami memandang wajah mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ridho memberikan syafaatnya untuk kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami di hari terbaik itu ya Allah, sampaikan kami di hari terbaik itu. Rabbana taqabbal minna, terima doa-doa kami ya Rabb, terima doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna ya Rabb, Rabbana taqabbal minna, terima semua saum kami ya Rabb, terima saum kami. Jangan ada satupun saum kami yang Engkau tolak, walaupun jauh dari sempurna, terima dengan ridho-Mu ya Allah. Terima semua salat-salat kami, terima semua bacaan Quran kami, terima semua amal soleh Ramadan kami ya Allah. Terima semua amal soleh Ramadan kami, terima taubat-taubat kami, terima semua doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma